Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melahap gudang ban dan oli di kawasan Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Api diduga muncul dari hubungan pendek arus listrik yang kemudian merambat ke seluruh area gudang. Petugas pun sempat kesulitan karena minimnya sumber air. Seorang petugas pun mendapat pertolongan medis karena terlalu lama menghirup asap. Kesulitan kita sumber air aja sih, cuman dan sama material yang terbakar karena yang terbakar itu bahan ban dan oli. Ada berapa gudang yang terbakar? Kita yang terbakar cuma 4 gudang, tapi yang samping-samping juga udah kena juga. Cuman yang paling parah mungkin gudang ban ini. Kebakaran baru padam 12 jam kemudian setelah 12 mobil pemadam dikerahkan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, ini memang menjadi perhatian khusus ya karena berkaitan dengan integritas dan juga moralitas dari anggota DPRD Singkawang. Dan tentunya perlu adanya tindakan setelah ini ya, apakah nantinya karena sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, dan penyelidikannya masih terus berlangsung. Betul sekali, karena pejabat ini kan kemudian mengumpulkan kepentingan masyarakat dan bagaimana pentingnya kepercayaan masyarakat juga terhadap perwakilan dari masyarakat itu sendiri. Karena akan dijadikan contoh begitu ya, jangankan kasus pencabulan seperti ini begitu ya, ketika pejabat publik melakukan judi online, kemudian masyarakat berdalih pejabat publik saja tidak diusut begitu ya kasus judi online, gimana kemudian masyarakat juga bisa melakukan hal yang benar begitu. Ya, ini nantinya kita akan kawal bersama ya, jangan sampai adanya pembiaran ya terhadap kasus yang ini luar biasa ya, pencabulan terhadap anak dilakukan oleh seseorang yang dilantik menjadi anggota DPR. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Beredar sebuah kabar warung wedangan atau warung angkringan di kota Solo, Jawa Tengah yang dikenai pajak 12 juta per bulan. Iya, kabar ini menjadi heboh dan menjadi pusat perhatian hingga viral di media sosial. Inilah warung wedangan Jebuk yang berada di Jalan Ronggowarsito, Solo yang mendadak menjadi pusat perhatian. Warung yang buka 24 jam ini berada tidak jauh dari RSPKU Solo. Warung yang menyediakan aneka makanan seperti nasi kucing, nasi tumpang, soto rawon hingga beraneka ragam camilan seperti gorengan dan sate selalu didatangi pembeli. Di samping harganya yang terjangkau, lokasi yang strategis di pusat kota membuat warung ini menjadi pilihan konsumen. Pemilik warung wedangan Rahmat Wahono mengaku kaget saat usaha miliknya dikenai pajak 12 juta per bulan. Usai menerima panggilan dari Pemkop Solo yang ditunjukkan kepada anaknya untuk mengisi formulir bermaterai yang isinya dikenakan pajak sebanyak 12 juta per bulan. Kita sebagai warga negara yang ingin bayar sudah ditarik pajak ya segitu aja lah. Kita sudah ya ngos-ngosan. Bermasalah nggak ya? Enggak, kalau 3 juta itu tidak masalah. Tapi kalau 12 juta kita berontak. Sementara Kepala Bapenda Kota Solo, Tulus Widayat menyampaikan, naiknya pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dari usaha wedangan Jembuk dinilai karena penghasilannya lebih dari 7,5 juta per bulan dan wajib membayar pajak sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2023. Kita lanjuti dengan Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebetulnya pajak wedangan itu istilah di regulasinya adalah restoran. Tulus menambahkan jika omset kurang dari nilai tersebut tidak kena pajak. Pihaknya telah melakukan upaya agar wajib pajak taat dan segera membayarkan pajaknya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis pidana mati terdakwa Panca Darmansyah dalam kasus pembunuhan anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ia terdakwa dinilai melakukan perbuatan tercela serta melukai rasa keadilan korban dan masyarakat. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Panca Darmansyah tersebut di atas terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan 1 alternatif pertama dan dakwaan kedua alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Panca Darmansyah oleh karena itu dengan pidana mati. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 1 buah kacamata merek Cartier dalam kondisi patah sampai dengan 4 buah sandal anak dimusnahkan. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 9 September 2024.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis pidana mati terhadap terdakwa Panca Darmansyah dalam kasus pembunuhan anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hakim meyakini dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa. Hal memberatkan terdakwa diantaranya tidak mencerminkan sebagai ayah dan suami yang baik, serta perbuatan terdakwa dianggap bertentangan dengan hukum dan tidak ada hal yang meringankan. Sementara usai vonis, kuasa hukum terdakwa berencana akan mengajukan banding. Kemudian dari Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, memang dia dapat mempertanggungjawabkan pidananya dan dia juga baik-baik aja kan. Tapi kalau dilihat di persidangan kan kelihatan sekali gitu loh, kelihatan sekali dia hanya mengucapkan kemudian, dan di sini pada persidangan ini dia tidak meminta keringanan untuk putusan pada tuntutan kepada Yang Mulia pada saat pembelaannya. Itu dia anehnya si Panca ini. Dia hanya masih membayangkan istrinya, anaknya, keluarganya, itu aja. Yang dia bayangkan itu kehidupannya itu baik gitu loh. Pada saat kecewa jadi reaksinya beda atau ke arah negatif. Terdakwa sebelumnya melakukan pembunuhan terhadap 4 anak kandungnya dengan membekap mulut para korban. Pembunuhan keji ini didasari cemburu pelaku terhadap istrinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Herman, tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur, resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Singkawang. Ya, padahal sebelumnya Herman sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mangkir dari panggilan polisi dengan alasan sakit. Inilah momen Herman, tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur saat dilantik sebagai anggota DPRD Kota Singkawang. Herman mengikuti seluruh rangkaian pelantikan dengan didampingi keluarga dan kuasa hukumnya. Sebelumnya Herman sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Singkawang atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Kuasa hukum Herman, Akbar Hidayatullah, menyatakan kliennya sedang mengalami pembekakan jantung sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter dari Rumah Sakit Harapan Kita. Pihaknya juga membantah kliennya melakukan perbuatan asusila tersebut dan keberatan atas penetapan status tersangka. Kami keberatan bahwa ini penyidikan tidak profesional, kemudian tidak status tersangka tidak cukup bukti dan prematur. Kami dalilkan begitu di GPK. Sebelumnya, Herman telah dilaporkan oleh orang tua korban didampingi LBH Raka pada bulan Juli 2024 lalu di Mapolres Singkawang. Penetapan tersangka ini sudah melalui pemeriksaan keterangan korban, saksi ahli hingga hasil visum dan gelar perkara. Penyidik untuk menetapkan ataupun menaikkan status saksi menjadi tersangka terhadap inisial HA tersebut. Meski sudah berstatus tersangka, Herman masih belum ditahan dan tidak menghadiri panggilan pemeriksaan polisi dengan alasan sakit. Belakangan, kasus dugaan asusila ini sudah bergulir hingga ke Wasidik Bareskrim Polri. Pihak berwajib melakukan gelar perkara khusus terkait kasus asusila tersebut. Namun hingga waktu pelantikan Herman, hasil dari gelar perkara tersebut belum keluar. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Sepasang suami istri lanjut usia di Surabaya, Jawa Timur kehilangan aset bangunan kos dan ruko mereka setelah diduga ditipu anak kos yang menyewanya. Iya, Pak Sutri ini baru mengetahui asetnya berpindah tangan saat akan dilelang pihak bank karena kredit macet. Malang menimpa Muin dan Maria Lucia Setiawati, warga Tenggilis Lama, Surabaya, Jawa Timur. Pasangan suami istri lanjut usia ini diduga menjadi korban penipuan salah seorang penghuni kos bernama Tri Ratna Dewi asal Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lansia ini kehilangan aset bangunan miliknya berupa ruko di Jalan Tenggilis Lama dan rumah kos di Jalan Tenggilis Permai. Kejadian berawal ketika pensiunan pegawai negeri sipil sebuah rumah sakit di Surabaya ini membuat usaha dengan mendirikan ruko di lahan seluas 126 meter persegi pada 2016 silam. Namun di 2017, seorang penghuni kos bernama Tri Ratna Dewi yang awalnya dikenal baik menawarkan untuk membantu memecah sertifikat hak milik ruko menjadi 3 dengan alasan memudahkan jika nantinya ingin dijual. Namun bukan pengajuan pecah SHM, belakangan diketahui jika surat yang ditandatangani adalah hibah lahan milik Maria kepada Dewi.
Pak Sutri ini baru mengetahui asetnya berpindah tangan saat akan dilelang pihak bank karena terlilit kredit macet. Dia datang ke rumah ini bersama pegawai PPAT yang namanya Permadi. Ini loh Bu, pegawai PPAT yang akan bantu pecah. Oke. Pecah SHM. Satu kan karena mungkin salah satu terlalu percaya ya. Jadi waktu dia ke sini terus saya nyerahkan SHM yang asli ya ke pegawai PPAT ya. Saya tuh tanda tangan, nggak tahu, saya pikir itu kan pecah. Salah saya tuh nggak baca. Ternyata itu hibah. Selain menjual aset bangunan ruko, terduga pelaku Dewi juga menjaminkan rumah kos korban ke bank. Korban sempat mencari alamat asal Dewi serta melakukan pelaporan ke Polrestabes Surabaya, namun belum membuahkan hasil hingga saat ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Yulia Yarangga di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Cici, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah di Indonesia melalui pantauan CCTV? Silahkan. Ya, selamat pagi pemirsa. Menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini, saya akan mengajak pemirsa secara langsung melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama kita akan lihat bersama di sekitaran kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Kondisi arus lalu lintas terpantau dari pantauan kami dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol ataupun juga yang akan menuju ke arah Petamburan dan juga Pejompongan. Hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Dan kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota Cawang Grogol juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dengan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita beralih ke kawasan Simpang Dago, Bandung. Arus lalu lintas dari arah Pastur yang akan menuju ke arah Suropati, baik yang menggunakan jalur arteri maupun juga yang menggunakan jalur flyover Pasopati, terpantau dalam keadaan ramai dan lancar selain adanya aktivitas kendaraan, juga adanya aktivitas masyarakat di sekitaran kawasan ini. Dan juga untuk kendaraan dari arah Juanda Atas yang akan menuju ke arah Juanda Bawah hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Memang sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan tetap berhati-hati mengingat banyaknya aktivitas masyarakat di sekitaran kawasan ini sendiri. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang nantinya akan mengarah ke arah Jakarta maupun sebaliknya hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun perlu kami mengingatkan kepada para masyarakat untuk berhati-hati mengingat banyaknya angkutan besar yang melintas pada kawasan ini. Dan juga bagi para pengemudi angkutan besar dihimbau untuk membawa muatan tidak melebihi kapasitas yang telah ditentukan demi menjaga keamanan diri Anda pribadi tetapi juga kendaraan lainnya. Dan pemirsa, terakhir kita akan beralih ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, masih didominasi oleh kendaraan pribadi baik kendaraan roda 2 tetapi juga kendaraan roda 4. Dan kami mengingatkan kembali bagi para pengendara sebelum bepergian pastikan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai tetapi juga pengemudi dalam keadaan sehat demi memastikan
memastikan perjalanan Anda selamat sampai di tujuan. Dan perlu kami informasikan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1 kali 24 jam, telah terjadi sebanyak 239 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 287 luka ringan. Dari 239 kasus laka lantas yang terjadi, 99% terjadi di jalan arteri atau jalan non-tol. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, tetap mengutamakan keselamatan diri Anda pribadi dan juga mengutamakan keselamatan bersama, dan tetap mematuhi rambu lalu lintas yang telah ditentukan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami laporkan langsung bersama saya Brigadir Cici dari studio NTMC Korlantas Polri, dan silakan kembali ke studio. Baik. Ya, terima kasih Brigadir Cici Yulia Rangga atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan juga salam presisi. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat. Rencananya gedung Menara Dana Reksa dan gedung Menara BSI menjadi kawasan Indonesia Islamic Financial Center. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya resmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Jakarta. Terima kasih. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center KIIFC di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat. Dalam pidatonya, Jokowi mendukung kehadiran kawasan Indonesia Islamic Financial Center menjadi peluang bagi Indonesia yang memiliki penduduk muslim mencapai 236 juta penduduk untuk memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. Dengan kehadiran kawasan ini, Indonesia berpotensi sebagai pusat industri halal di dunia. Untuk itu, perlu disiapkan pula pelaku profesional di industri halal agar semakin berkembang, serta perlu diberikan perhatian khusus pada ekosistem industri syariah berbagai sektor, seperti fashion muslim, perniagaan halal, makanan halal, dan wisata halal. Indonesia punya peluang, punya potensi untuk menjadi pusat industri halal dunia, pusat ekosistem halal dunia. Dengan catatan, kita harus memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Peresmian ini turut dihadiri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono serta pejabat lain. Dari Jakarta, Abdul Aziz Diastriawan, A-News melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menangis saat berpamitan jelang purna tugas di rapat Badan Anggaran DPR. Ya, Menkyu menyampaikan permohonan maaf dan berterima kasih atas kerjasama dengan DPR. Dengan profesionalisme. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan terima kasih kepada DPR RI yang telah memberikan pengawasan terhadap Kementerian Keuangan. Pada momen ini, Sri Mulyani tak mampu menahan haru. Sri Mulyani menangis di hadapan seluruh anggota Badan Anggaran DPR. Sri Mulyani akan purna tugas pada 20 Oktober 2024 mendatang. Profesionalisme dan integritas yang terus dijaga. Profesionalisme dan integritas yang terus dijaga. Untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Terima kasih kepada semuanya. Pemirsa, jumlah kementerian pada masa pemerintahan Prabowo Gibran diprediksi akan bertambah. Beberapa kementerian diusulkan untuk dipecah dan akan muncul nomenklatur kementerian baru. Satu bulan jelang dilantik, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mulai menentukan nama-nama untuk mengisi kabinetnya. Berbagai posisi dieskalasi, termasuk mempertimbangkan berbagai nomenklatur baru yang akan disesuaikan dengan visi misi Prabowo Gibran.
Jumlah kementerian diprediksi akan bertambah karena adanya usulan untuk memecah kementerian yang telah ada. Hal itu mungkin saja terjadi lantaran aturan tentang pembatasan jumlah 34 kementerian disepakati untuk dihapus. Hingga kini Prabowo masih fokus mematangkan penyusunan kabinet dan menentukan nomenklatur kementerian. Saya juga belum tahu progresnya sampai mana karena itu adalah hak prerogatif daripada presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Kriterianya apa aja sih, Bang? Dari Gerindra kalau Golkar kemarin disebut ada 4 nama anggotanya. Kalau dari Gerindra ada nama-namanya nggak, Bang? Ya, kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya, tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi. Berapa dari Gerindra? Ya, dari Gerindra sedikit lah, sedikit. Dari Gerindra semuanya alumni Taruna Nusantara. Iya, kan itu dinamis, masih dalam penggodokan. Kendati belum dilantik, Prabowo hingga kini telah memanggil sejumlah tokoh yang dibidik menjadi pembantunya di kabinet nanti. Partai politik pengusung juga telah mengusulkan kadernya untuk menjadi calon menteri. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebelumnya akan mengedepankan kabinet Zaken yang diisi oleh mayoritas kalangan profesional. Tantangan berada di tangan Prabowo dan Gibran untuk membuat kabinet Zaken jadi kenyataan, sekaligus mengakomodir kepentingan partai politik pengusungnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional akan mengakomodasi susu ikan sebagai pelengkap dalam program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025. Ya, susu ikan terbuat dari ekstraksi daging ikan dan pabrik pertamanya berada di Indramayu, Jawa Barat. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut susu ikan bisa menjadi menu tambahan untuk melengkapi kebutuhan gizi anak, terutama dalam program makan bergizi gratis. Namun susu ikan bukanlah sumber protein utama, tetapi bisa disesuaikan dengan bahan pangan lain yang tersedia di setiap daerah. Di daerah yang memang susunya mudah, bisa diisi dengan susu. Di daerah yang banyak telur, susunya kita bisa ganti dengan telur. Kemudian kalau di daerah yang banyak ikan, protein ikan mungkin bisa menggantikan atau bisa mengisi kelengkapan gizinya gitu, bukan menggantikan, melengkapi. Dan saya harus sampaikan bahwa itu protein ikan, bukan susu ikan, karena ikan kan tidak punya susu kecuali lumba-lumba dan paus ya, itu yang mamalia menghasilkan susu. Tapi itu kan yang disebut dengan susu ikan itu sebetulnya adalah hasil hidrolisis dari ikan. Jadi itu sebetulnya protein ikan, bukan susu ikan. Susu ikan diwacanakan akan masuk ke dalam menu makan bergizi gratis sebagai pengganti susu sapi. Program unggulan yang digaungkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Susu ikan terbuat dari ekstraksi daging ikan. Penamaan susu ikan adalah branding dan merupakan inovasi produk turunan agar mudah dikenal masyarakat. Apalagi produksi susu sapi di tanah air ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan susu nasional. Pabrik susu ikan pertama dibangun di Indramayu, Jawa Barat pada 2023. Dalam sebulan, produksi susu ikan ini bisa menghabiskan 30 ton ikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, susu ikan belakangan ramai diperbincangkan sebagai menu pelengkap dalam program makan bergizi gratis. Dan seperti apa bentuk, rasa, serta kandungan gizi susu ikan ini? Berikut laporan dari Galuh Pandu.
Pemirsa, sudah tersaji di depan saya susu ikan. Susu ikan ini tadinya dalam bentuk bubuk, kemudian diseduh dan memiliki beragam varian rasa. Kali ini saya akan mencoba varian rasa stroberi. Kalau selama ini yang ada di benak kita bahwa susu ikan itu mengandung sensasi amis, tapi kali ini benar-benar tidak kentara sama sekali, bahkan lebih dominan ke rasa stroberinya. Tapi pemirsa, apa saja kandungan yang terdapat dalam susu ikan? Susu ikan diklaim memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya adalah tinggi DHA, tinggi omega 3 dan 6 yang baik untuk perkembangan otak, tinggi protein yang baik dan mudah dicerna oleh tubuh, bebas alergi, dan harganya lebih murah dari susu sapi. Namun jumlah susu ikan ini masih sangat terbatas. Tidak semua orang bisa menerima rasa dan aroma dari susu ikan. Kandungan gula dan pemanis yang tinggi, serta kandungan gizi yang tidak sebagus ikan utuh. Dalam satu gelas susu terdapat 5 hingga 6 gram protein. Sedangkan dalam ikan utuh, kandungan proteinnya lebih tinggi. Seperti contohnya ikan kembung, dalam 100 gram ikan kembung terdapat 19 gram protein. Sedangkan pada ikan lele terdapat 18 gram protein. Pada prinsipnya pemirsa, makan makanan asli atau real food. Jangan lupa juga untuk makan dengan menu seimbang dan bergizi lengkap setiap hari agar tubuh tetap sehat dan kuat. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Pansel KPK menggelar tes wawancara bagi calon pimpinan atau Capim KPK dan calon Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Mantan jubir KPK Johan Budi menjadi peserta terakhir yang diwawancarai. Pansel KPK menggelar tes wawancara bagi calon pimpinan atau Capim KPK dan calon Dewas Pengawas atau Dewas KPK, Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat. Ketua Panitia sekaligus seleksi atau pansel Muhammad Yusuf Ateh membuka wawancara dengan menjelaskan ada 9 orang pansel dan 2 orang pewawancara tamu. 10 orang menjalani tes wawancara pada Selasa. Salah satu peserta yang terakhir diwawancarai adalah mantan juru bicara KPK Johan Budi. Seleksi Capim dan Dewas KPK akan dilakukan transparan dan akuntabel. Tapi ketika banyak pertanyaan ya, yang salah satu ya saya lihat bagaimana kemudian saya yang orang politik kemudian masuk ke KPK, bagaimana kemudian sikap independensi saya kepada ketika bekerja sebagai pimpinan KPK. Tadi itu saya sampaikan, saya sudah mundur secara resmi ya. Sekarang nunggu kepres dari Presiden, udah dikirim. Ya, pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyambangi KPK untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi jet pribadi saat berpergian ke Amerika Serikat pada Selasa siang. Ya, Kaisang mengaku hanya menebeng pesawat milik temannya. Putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menyambangi kantor Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Selasa siang. Kaisang didampingi juru bicaranya Francine Wijoyo serta kuasa hukumnya Nasrullah. Kedatangan Kaisang dalam rangka mengklarifikasi terkait dugaan penggunaan jet pribadi saat bepergian ke Amerika Serikat pada Agustus 2024 lalu. Kaisang mengaku hadir ke KPK atas inisiatif sendiri dan bukan karena panggilan KPK. Ia juga menyebut hanya menebeng jet pribadi milik temannya. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat.
Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa tiketnya nebeng pesawatnya teman saya. Dan ada jalan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Mas Kaisang ini atas inisiatifnya pribadi, beliau datang ke KPK untuk menyampaikan atau mengklarifikasi terkait dengan keberangkatannya ke Amerika Serikat yang sebenarnya menumpang ya atau nebeng gitu kan tadi istilahnya ya, nebeng pesawat temannya, pesawat pribadi, dan kemudian juga dalam hal ini kan Mas Kaisang juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindaklanjuti atau disikapi. Kebetulan searah jadi nebeng aja, pokoknya itu kan diskusi antar teman aja. Sebelumnya dugaan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep mencuat saat sang istri Erina Gudono mengunggah foto kaca jendela pesawat di akun media sosialnya. Tampilan kaca jendela pesawat menunjukkan dirinya tak bepergian menggunakan pesawat komersil. Dugaan penggunaan jet pribadi pun semakin kuat saat kakak Erina, Nadia Sofia Gudono, berfoto di area kokpit pesawat tersebut. Sejumlah foto yang diunggah merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bagaimanapun nanti hasilnya begitu ya, kemudian KPK tetap harus melanjutkan penyelidikan ini ya, bagaimana kemudian publik juga nantinya bisa tetap memiliki kepercayaan yang kuat terhadap KPK gitu ya. Ya, sejumlah hal yang berkaitan dengan hal ini, salah satunya adalah adanya dugaan gratifikasi. Tapi mudah-mudahan dengan adanya penjelasan dari Kaisang yang sudah memberikan keterangannya di KPK, ini bisa menampilkan hal tersebut dan pembuktiannya akan kita saksikan ya, seperti apa nanti. Dan kalau kita ingat juga apa yang dikatakan oleh Mahfud MD ya sebelumnya, apapun itu nanti hasilnya KPK harus tetap menyelidiki karena jangan sampai nantinya ada oknum-oknum lainnya yang kemudian menyalurkan gratifikasi terhadap keluarga. Kemudian jadi melihat hal ini kemudian tidak ditinjau lebih lanjut oleh KPK dan malah menjadi contoh buruk begitu ya. Ya, meskipun Kaisang saat ini tidak berstatus ataupun belum berstatus sebagai pejabat publik ya. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, juru bicara KPK Tessa Mahardika akan menganalisis dugaan gratifikasi jet pribadi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Iya, Tessa menyebut Kaisang bersedia memberikan informasi tambahan jika dibutuhkan. Direktur gratifikasi ini kan sifatnya pasif ya. Jadi kalau dari sisi Direktorat Gratifikasi itu bergantung kepada bahan-bahan yang nanti akan diberikan oleh saudara K di sini, di mana yang bersangkutan juga bersedia kalau dibutuhkan informasi tambahan dari Direktorat Gratifikasi mungkin meminta informasi tambahan, bersedia untuk memberikan. Saya pikir ini merupakan bentuk niat baik yang bersangkutan untuk bisa menjelaskan, bisa mengklarifikasi hiruk pikuk yang ada di masyarakat ya. Nah, apakah nanti akan mencapai dari sisi pemilik pesawat segala macam, itu nanti akan dilihat posisinya lebih beratnya di pelaporan di PLPM ya, di PLPM. Kalau di gratif dia hanya sifatnya menerima saja. Kalau PLPM ini mungkin sebagaimana yang sebelum-sebelumnya saya pernah sampaikan, lebih banyak lah dia bisa menerima dan mencari data dari sumber yang lebih banyak dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota atau kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Ya, KPU membutuhkan sekitar 3 juta lebih anggota KPPS yang akan tersebar di tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi membuka pendaftaran anggota KPPS pada 17 September hingga tanggal 28 September 2024. Setelah itu untuk kemudian para calon anggota KPPS melalui beberapa tes dan dilantik pada 7 November 2024. KPU RI juga menyebut untuk Pilkada 2024 mendatangkan sebanyak lebih dari 3 juta orang. Dibutuhkan untuk menjadi anggota KPPS yang nantinya akan tersebar di TPS di seluruh Indonesia. Direncanakan untuk Pilkada tahun 2024 ini terdapat 435.089 TPS yang akan melayani 203.290.554 pemilih. Memang honor untuk anggota KPPS, ketua sebesar 900.000 dan anggota sebesar 850.000. Ini dengan pertimbangan memang kotak suaranya hanya 2 ya, pemilihan gubernur dan pemilihan wakil gubernur. Sementara kemarin kan kita mengetahui kotak suaranya setidaknya ada 5 kotak suara. Jadi melihat situasi itu maka ada surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan menetapkan besaran. Pemirsa, bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad di kawasan Jakarta Selatan. Keinginan Ridwan Kamil untuk bertemu dengan mantan gubernur Jakarta belum direspon oleh Anies Baswedan. Bakal calon gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri peringatan Maulid Nabi di kawasan Jakarta Selatan. Kedatangan Sidul disambut antusias ratusan jamaah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Rano Karno menyinggung masih kurangnya kesejahteraan pengurus masjid dan guru mengaji. Fungsi marbot itu luar biasa. Dia bukan hanya sekedar pembersih masjid, tapi kadang-kadang dia juga menjadi muazin. Artinya itulah yang kita angkat ya. Artinya kita akan berpikir tentang bagaimana kesejahteraannya. Bakal calon gubernur Jakarta lainnya Ridwan Kamil berencana bertemu dengan mantan gubernur Jakarta yang sebelumnya Anies Baswedan. Pertemuan tidak ditujukan untuk meminta dukungan, tetapi untuk bersilaturahmi. Gitu, saya dengar Pak Ahok juga merespon, walaupun beliau kesana nggak ada masalah, kan tujuannya bukan minta didukung, tujuan pertamanya silaturahmi. Kami orang baru, ilmunya sedikit di wilayah ini. Secara syariat kan kita jangan so tahu ya, supaya tidak so tahu saya datangi Pak Foke dengan ilmunya, Pak Sutioso dengan nasihatnya, di Pak Ahok termasuk Pak Anies. Selain itu, mantan gubernur Jawa Barat ini berjanji memberikan anggaran operasional RT RW sebesar 100 hingga 200 juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Terima kasih Anda masih di Sido Today bersama dengan saya Camar Henda dan juga Roslin Syu. Presiden Joko Widodo buka suara soal kisruh makanan catering dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut. Ya, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan mengevaluasi makanan catering yang sempat viral di media sosial lantaran dianggap kurang layak. Ini adalah makanan PON. Ampun deh. Ini buat atlet begini. Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah akan mengevaluasi terkait konsumsi untuk para atlet yang bertanding di Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut. Di mana Jokowi menyampaikan penyelenggaraan kegiatan besar seperti PON 21 Aceh Sumut pasti memerlukan koreksi dan perbaikan. Menurutnya setiap event besar pasti ada kesalahan yang terjadi. Penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumut 2024 diwarnai dengan dugaan penyelewengan dana. Polri pun turun tangan untuk mendalami perkara dugaan penyelewengan dana tersebut. Semua yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah selalu dievaluasi. Kalau ada koreksi ya dikoreksi untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Saya kira dalam event besar pasti ada koreksi, pasti ada perbaikan, pasti. Baik masalah venue, baik masalah konsumsi, baik masalah akomodasi, semuanya pasti ada yang perlu kita perbaiki, perlu kita koreksi. Klasemen sementara perolehan medali PON ke-21 Aceh Sumut 2024 kontingen Jawa Barat masih menempel kontingen Jakarta. Ya, Jakarta masih bertengger di puncak klasemen dengan perolehan 134 emas, 114 perak, dan 106 perunggu.
Sementara itu pemirsa, Jawa Barat tercatat mengumpulkan 131 emas, 122 perak, dan 122 perunggu. Dan Jawa Timur pemirsa ada di urutan ketiga dengan koleksi 105 emas, 108 perak, dan 109 perunggu. Aceh Tengah yang dikenal dengan daerah penghasil kopi Arabica Gayo menjadi salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki venue cabang olahraga Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut. Ya, kesempatan ini tidak disia-siakan kontingen dari berbagai daerah untuk menyeruput Arabica Gayo langsung dari daerah asalnya. Aceh Tengah merupakan daerah yang dikenal dengan kopi Arabica Gayo. Ngopi selain sudah menjadi tradisi masyarakat Aceh pada umumnya, juga telah menjadi tren bagi siapapun yang datang ke dataran tinggi tanah Aceh Tengah ini. Penyajian kopi pun kini lebih modern dan bervariasi dengan racikan yang disesuaikan agar disukai semua kalangan. Bagi para kontingen PON 21 yang mengikuti cabang olahraga di venue Aceh Tengah, tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan menyeruput kenikmatan kopi Gayo yang telah mendunia. Minum kopi sembari melepas penat setelah seharian bergelut di arena pertandingan menjadi pilihan atlet dan ofisial dari berbagai kontingen. Seperti yang dirasakan atlet cabang olahraga triathlon Papua, tak hanya hawanya yang sejuk, kopinya nikmat, tetapi juga keramahan masyarakat membuat mereka nyaman selama di Aceh Tengah. Pengalaman saya selama di sini, masyarakat Takengon ini sangat welcome, terutama untuk kami para pendatang baru ya. Kami jalan aja tuh mereka bisa sapa, tidak seperti maksudnya daerah lain mungkin welcome tapi tidak se-welcome di sini. Jadi kami jalan mereka bilang, halo, selamat datang, welcome di kampung kami. Jadi sangat luar biasa untuk antusias masyarakat Takengon. Selalu diajak foto. Kapan lagi kami bisa foto sama saudara kami yang dari Papua? Jauh kan, tidak bisa. Pas sampai di sini, setiap kami jalan atau di venue, selalu dimintai foto. Ya, itu yang buat kami sangat terkesan dengan Takengon secara khusus. Kopi Gayo bukan sekedar minuman, tetapi jembatan budaya yang menghubungkan masyarakat dan para tamu dari seluruh penjuru Indonesia. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Yusradi Ainus melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR memberikan rekomendasi naturalisasi kewarganegaraan untuk dua pesepak bola Elianu Johannes Reinders dan Mes Victor Joseph. Menpora menargetkan keduanya dapat membela timnas di kualifikasi Piala Dunia Oktober mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan PSSI menghadiri rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan agenda pemberian status kewarganegaraan yang direkomendasikan dalam raker ini kepada dua pemain sepak bola naturalisasi, Mes Victor Joseph Hilgers dan Eliano Johannes Reinders. Usai rapat, Dito mengatakan kebutuhan pemain naturalisasi akan difungsikan pada bulan Oktober sesuai dengan kebutuhan PSSI. Kita baru selesai di rapat bersama Komisi 3 terkait pertimbangan pemberian warga negara untuk dua atlet naturalisasi kita, Eliano Johannes dan juga Mes Victor. Dan rapat sangat cepat dan alhamdulillah terima kasih Komisi 3 yang sudah mendukung dan bisa dilihat dari betapa cepatnya rapat dilakukan. Selanjutnya kami akan lanjut di Komisi 10 dan setelah itu akan insya Allah kita kawal sampai diberikan kewarganegaraan.